Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami bertemakan pengenalan bumi dan jagat raya. Di mana judul materi kami di sini ialah pelaksanaan pembelajaran sains pada anak MI atau SD terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya. Saya Alvina Sihab, NIM T2019-4028 sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan materi pertama terkait konsep dasar bumi dan jagat raya. Untuk mengetahui konsep dasar bumi dan jagat raya dalam pembelajaran MI atau sekolah dasar, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bumi dan jagat raya. Bumi sendiri merupakan planet ketiga dari matahari dan merupakan planet terbesar kelima dari ke-8 planet lainnya di tata surya. Di mana di tata surya itu kan ada Merkurius, ada Venus, kemudian baru bumi dan kawan-kawannya. Kemudian bumi sebenarnya bukanlah berbentuk bulat sempurna seperti yang kita ketahui pada umumnya. Di mana sebenarnya bentuk dari bumi ialah sedikit oval atau agak sedikit lonjong. Bentuknya tersebut dikarenakan lengkungan bumi yang berada di sepanjang tumbu utara dan tumbu selatan, di atas dan di bawah itu berbeda dengan bentuknya yang di ekuator, di mana yang di ekuator itu lebih panjang kilometer, sehingga bentuknya menjadi oval atau bukan bentuknya seperti bulan. Kemudian selain pengertian tersebut, bumi juga bisa kita sebut dengan dunia, di mana bumi merupakan sebuah planet yang memiliki makhluk hidup atau jutaan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, termasuk kita sebagai manusia. Selain sebutannya sebagai dunia, bumi juga disebut sebagai planet biru. Hal ini dikarenakan bumi memiliki ketersediaan air yang begitu banyak berupa lautan. Selain lautan juga terdapat batuan dan luasnya daratan. Kemudian selain pengertian dari bumi ini, kita akan membahas tentang pengertian jagat raya. Jagat raya umumnya kita sering sebut dengan alam semesta, yang mana alam semesta didefinisikan sebagai ruang atau waktu yang berada di langit maupun bumi. Pengertian lain tentang jagat raya ialah ruang, di mana di dalamnya terdapat makhluk abiotik maupun biotik, dan juga segala macam peristiwa yang di dalamnya dapat kita temukan dan belum dapat kita temukan. Makhluk hidup abiotik dan biotik tersebut masuk ke dalam mikrokosmos dan juga makrokosmos. Mikro ini kan kecil, sedangkan makro adalah besar. Mikrokosmos dapat disebutkan seperti amuba, atom, elektron, dan sel itu masuk ke dalam mikrokosmos. Sedangkan makrokosmos yang ada di alam semesta seperti planet, matahari, dan juga galaksi. Kemudian lebih lanjut, konsep bumi dan jagat raya dalam pengembangan sains pada anak MI atau SD, sangat penting pengenalannya kepada anak MI atau SD yang umumnya pertama tentang konsep bumi, baik tentang usia bumi yang sudah jutaan tahun lamanya, kemudian isi bumi dan strukturnya yang terdiri dari berbagai batuan dan mineral. Kemudian yang ketiga, kedudukan bumi dan alam semesta yang sudah disebutkan pertama sebelumnya. Kemudian yang keempat, perubahan iklim di bumi yang berubah dari waktu ke waktu sesuai periode tahun. Kemudian tentang cuaca yang merupakan perwujudan keadaan di atmosfer. Kemudian yang keenam, sistem tata surya. Ketujuh, konsep dan tata surya dalam alam semesta. Kedudukan matahari bumi di alam semesta. Sumber-sumber alami di planet kita bersifat terbatas. Yang mana nomor 9 atau sumber-sumber alami ini berkaitan dengan konsep dasar nomor 10, 11, dan 12 bisa dilihat di PPT atau di makalah. Yaitu kesimpulannya ialah selain konsep bumi dan konsep jagat raya, konsep dasar lainnya ialah penghematan sumber daya alam. Kemudian untuk materi selanjutnya saya akan persilahkan ke materi kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang keterampilan proses yang dituntut atau dikembangkan. Yang pertama itu ada keterampilan mengamati. Jadi
Siswa dituntun atau untuk mengembangkan keterampilan mengamati. Yang kedua, keterampilan mengelompokkan, di mana peserta didik harus bisa mengelompokkan keterampilannya. Terus yang ketiga, keterampilan mengkomunikasikan. Untuk keterampilan mengkomunikasikan ini, peserta didik harus bisa berkomunikasi maupun dituntun untuk mengembangkan komunikasinya. Yang keempat yaitu keterampilan menghitung. Yang kelima, keterampilan menyimpulkan atau inferensi, di mana peserta didik dapat menyimpulkan atau mengembangkan proses-proses keterampilan tersebut. Dan yang keenam yaitu keterampilan memprediksi atau memperkirakan. Jadi siswa juga dituntun atau diharuskan untuk mengembangkan atau bisa memprediksikan sesuatu proses pada sains. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pembelajaran tentang bumi dan jagat raya. Yaitu yang pertama materi yang terkait dengan pengenalan materi yang terkait dengan atmosfer bumi dan cuaca, yaitu materi terkait dengan dunia luar bumi. Jadi ruang lingkup materi pembelajaran tentang bumi dan jagat raya itu meliputi pengenalan permukaan bumi, atmosfer bumi dan cuaca, dan juga terkait dengan dunia luar bumi. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang strategi atau metode pembelajaran sains untuk anak SD atau MI terkait dengan pengenalan jagat raya. Nah, ketika guru melakukan pengenalan bumi dan jagat raya itu harus ada strategi atau metodenya sendiri, di mana ada 3 strategi. Yang pertama itu pengembangan sudut atau area belajar yang fokusnya bumi dan jagat raya. Yang kedua, pembuatan bulletin board atau majalah dinding di sekolah. Yang ketiga, menggunakan metode berbasis discovery atau inquiry. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sudut area belajar yang fokusnya pada bumi dan jagat raya. Nah, ditinjau dari sisi tujuan dan kemampuannya yang harus dicapai dalam sudut area belajar yang dikembangkan itu adalah diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang relevan dengan cakupan konsep dasar dari bidang pengembangan yang sedang dikembangkan. Beberapa tujuan itu seharusnya diakomodasi dalam pengembangan sudut area belajar bumi dan jagat raya. Oleh sebab itu, sudut area belajar tersebut sebaiknya memberikan kesempatan pada anak untuk dapat mengklasifikasikan musim yang ada dengan menggunakan gambar atau media yang disediakan di sudut area belajar bumi dan jagat raya. Misalnya terkait gambar musim panas dan musim hujan. Kemudian peluang bagi anak-anak itu untuk mengamati pergerakan tata surya. Lebih lanjutnya ada di makalah. Kelengkapan untuk membuat sudut area pembelajaran yang ditujukan memperkenalkan dan mengembangkan kemampuan dalam memahami bumi dan jagat raya itu seperti kertas tulis, pensil, kertas lipat, gunting, dan gambar-gambar, tanah liat, tongkat perak, atau bintang biasanya itu digunakan untuk tongkat-tongkat teri. Lalu globe dan senter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi yang kedua,
yaitu berupa pembuatan buletin atau majalah dinding di sekolah. Pada pembelajaran IPA, guru biasanya menggunakan media lembar kegiatan siswa atau LKS dan buku cetak yang berukuran tebal, sehingga membuat siswa itu mengalami kebosanan pada saat pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya variasi dalam memilih metode pembelajaran sains yang berkaitan dengan pengenalan bumi dan jagat raya. Salah satunya yaitu pembuatan buletin atau majalah dinding. Melalui pembuatan buletin ini, informasi mengenai pengenalan bumi dan jagat raya ini dapat diterima oleh siswa dengan baik dikarenakan variasinya yang banyak. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang manfaat daripada buletin itu sendiri. Yang pertama, sebagai media penyalur potensi menulis. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran berbasis baca tulis. Yang keempat, sebagai media organisasi. Dan yang terakhir adalah sebagai media promosi. Untuk menyusun buletin itu sendiri, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan yaitu pertama, mengadakan rapat panitia penyusunan buletin yang di dalamnya nanti akan dibahas tentang rencana kapan buletin akan diterbitkan, tema apa yang akan diangkat, rubrik apa yang akan dimuat, dan pembagian tugas kerja. Yang kedua yaitu setelah semua naskah terkumpul sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, selanjutnya seluruh redaktur mengedit naskah-naskah yang masuk dan disesuaikan dengan redakturnya masing-masing. Setelah itu, tim redaktur khususnya bidang ilustrasi atau desain grafis membuat layout atau perwajahan dalam buletin. Setelah itu merancang desain cover depan yang sesuai dengan tema atau isinya. Lalu layout disetting dalam artian menerapkan naskah-naskah yang sudah ada ke dalam bentuk layout sehingga akan terbentuk sebuah buletin yang belum jadi. Bisa dikatakan sebagai naskah aslinya yang kemudian akan diperbanyak setelah gambar dan dipasang fotonya. Lalu memasang foto dan gambar ke dalam buletin setengah jadi atau naskah aslinya. Setelah itu proses terakhir yaitu proses mencetak naskah yang sudah berbentuk slide atau klise di percetakan. Setelah selesai baru dievaluasi secara umum lalu disebarkan kepada pembaca melalui distributor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Baik, yang ketiga yaitu menggunakan metode berbasis discovery atau inquiry. Jadi model pembelajaran discovery atau inquiry ini merupakan gabungan dari model discovery learning dan inquiry, yang mana itu keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menentukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Pembelajaran discovery inquiry merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik itu harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa pertanyaan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini tuh dapat membudayakan berpikir tingkat tinggi atau hot, berpikir ilmiah, mandiri, dan tidak hanya mengembangkan keterampilan bernalarnya saja. Sehingga diharapkan pembelajaran ini menjadi titik pusat pada peserta didik, bukan pendidik. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning, yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat, pengelolaan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi. Baiklah, terima kasih untuk pemateri pertama hingga pemateri terakhir. Sekian dari kelompok 3 mengenai pengenalan bumi dan jagat raya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.